siang, terima kasih atas waktunya. Buat saya mempresentasikan hasil artikel saya dengan tema narkoba dan judul kecil nikmat sesaat, celaka seumur hidup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angel Margaret H dengan NIM 172111165. Saya berada di kelas 17 2B07. Oke, narkoba. Narkoba sangat tidak asing di telinga kita, di mana narkoba bisa saja digunakan di kalangan masyarakat, kalangan artis, pemerintah, ataupun tim keamanan seperti TNI atau Polri. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang yang menimbulkan efek penurunan kesadaran. Jumlah pengguna narkoba paling banyak terdapat pada usia muda yang ingin mencoba dalam hal hidupnya. Mereka menggunakan narkoba dalam segala hal, yaitu suntik, obat-obatan, menghirup serbuk, mengkonsumsi tumbuhan, ganja, dan yang lainnya. Mereka akan melakukan segala macam cara hanya untuk mendapatkan narkoba karena mereka sudah menerima efek candu dari narkoba tersebut. Menurut data yang diperoleh, bahwa yang paling banyak mengkonsumsi narkoba terdapat pada mahasiswa seperti kami atau pelajar. Saya sudah mencantumkan diagram yang menunjukkan presentasi terbanyak penggunaan narkoba, di mana mahasiswa atau pelajar 38%, tidak bekerja 30%, PNS 2%, TNI atau Polri 1%, swasta 10%, wira swasta 8%, serta buruh 11%. Diagram tersebut saya ambil dari bnnp-social74.wordpress.com/2020/12. Efek-efek dari narkoba sendiri yaitu menurunnya tingkat kesadaran, halusinasi, kecanduan, serta kematian. Saya ambil dari slide ini ada ilustrasi untuk efek-efeknya, yaitu yang gambar pertama ada sisi terang dan ada sisi gelap, di mana sisi terang tersebut wajahnya terlihat lebih cerah, lebih sehat, lebih bahagia daripada sisi gelap tersebut. Sisi gelap seperti mengalami banyak masalah, mereka kesehatannya sudah menurun, bahkan mereka sudah melakukan hal-hal di luar dugaan kita. Gambar kedua sudah terlihat, ini untuk para pelajar mungkin ya, seperti kami mahasiswa yang menggunakan toga. Itu adalah mahasiswa yang tidak menggunakan narkoba, di mana mereka bisa mencapai cita-cita mereka bisa mendapatkan kebahagiaan orang tua mereka bisa mendapatkan kebahagiaan mereka hidup dengan bahagia tanpa harus menyentuh hal-hal seperti narkoba tersebut. Sedangkan di gambar ini, di mana mereka harus mendekam dalam penjara, mereka harus menjalani hidup mereka dalam penjara, mereka sudah mengalami banyak sekali masalah mungkin dalam hidup mereka sudah menurunnya tingkat kesehatan mereka, dan mereka tidak bisa mendapat kebahagiaan mereka sendiri, kebahagiaan orang tua mereka juga tidak, ataupun mendapatkan cita-cita yang mereka inginkan. Untuk gambar ketiga sudah terlihat jelas bahwa gambar tersebut adalah salah satu efek yang sangat-sangat merugikan diri sendiri, yaitu kematian. Oke, masalah yang ditimbulkan dalam narkoba tersebut, mencuri. Untuk yang tidak bekerja akan melakukan mencuri agar mereka bisa membeli narkoba, karena narkoba membutuhkan biaya. Berbohong untuk kalangan mahasiswa atau pelajar seperti kami yang menggunakan uang sekolah, atau kami meminta uang kepada orang tua kami untuk keperluan sekolah, namun kami tidak memakainya untuk keperluan sekolah, melainkan untuk membeli narkoba tersebut. Kejahatan lainnya seperti merampok, nodong, yang selanjutnya mungkin bisa saja mereka membunuh atau menjual organ-organ dalam tubuh manusia hanya untuk mendapatkan narkoba tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan mereka harus menggunakan narkoba untuk mencari ketenangan tadi. Saya mengambil faktor dari pelajar atau mahasiswa, yaitu mungkin mahasiswa seperti kami lelah atas tugas-tugas sekolah,
banyak bulian dari sekolah maupun dari lingkungan, masalah di rumah, tekanan dari orang tua, pengaruh dari lingkungan sekitar yang menyebabkan mereka harus mencari ketenangan di tempat lain seperti narkoba tadi. Alasannya, mengkonsumsi narkoba membuat mereka menjadi lebih tenang serta bahagia tanpa memikirkan risiko yang akan mereka terima. Kemungkinan saja mereka akan kehilangan nyawa mereka sendiri. Badan Narkotika Nasional mencatat beberapa wilayah dengan tingkat penggunaan kasus narkoba terbanyak. Garis besarnya, Sumatera Utara sebesar 2.000-an, Jawa Timur 1.000-an, DKI Jakarta ratusan pengguna narkoba. Saya sudah mencantumkan 10 wilayah narkoba paling banyak di Indonesia. Diagram tersebut saya ambil dari databox.katadata.co.id /Badan Narkotika Nasional BNN. Pertanyaan untuk kasus narkoba tersebut sangat banyak, namun saya mengambil untuk kaum pelajar, yaitu mengapa masih banyak pengguna narkoba di Indonesia, terutama pada kaum pelajar seperti saya. Kaum pelajar mengalami banyak sekali masalah di luar rumah, seperti tadi faktor penyebabnya yaitu bully, tugas, faktor lingkungan ataupun tekanan dari orang tua tadi. Tindakan dari orang tua itu sangat berpengaruh untuk masalah yang dihadapi oleh usia muda ini. Dengan menghadirkan rumah yang nyaman itu bukan rumah yang penuh dengan harta, rumah yang penuh dengan kemewahan, rumah yang besar, tapi rumah yang bisa menjadikan tempat cerita untuk sang anak, rumah yang bisa membagi keluh kesah sang anak, rumah yang menghadirkan kenyamanan buat sang anak tanpa mempertunjukkan hal-hal yang dapat memicu ketidaknyamanan sang anak. Karena sang anak banyak mengalami masalah di luar rumah. Jika mereka mengalami masalah lagi di dalam rumah, mereka akan mencari ketenangan dengan cara mengkonsumsi narkoba tersebut. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi jumlah dari kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh adanya narkoba di kalangan masyarakat yang sangat minim pengetahuan tanpa pikir panjang risiko yang akan mereka terima dalam tindakan yang akan mereka ambil. Pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakannya, yaitu seperti rehabilitasi, membakar tanaman ganja, menangkap para pengedar narkoba, sosialisasi dan penyuluhan antar sekolah maupun antar masyarakat. Saya menggambarkan ilustrasi di dalam slide saya, yaitu yang pertama ini untuk rehabilitasi, membakar tanaman ganja, menangkap para pengedar narkoba, serta sosialisasi dan penyuluhan tadi. Tujuannya untuk mempererat hubungan antara anak dan orang tua, tingkat kematian menurun, tingkat kejahatan juga menurun, masa depan terjamin, membangun negara Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai usia muda, kita harus memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kita harus menjauhi hal-hal yang merugikan kita. Kita harus mendapatkan cita-cita kita harus mendapatkan kebahagiaan kita, kebahagiaan orang tua kita. Mungkin memang sulit buat mendapatkan kebahagiaan tersebut, kita harus mengalami tekanan terlebih dahulu, kita harus mengalami banyak masalah, kita harus mengalami banyak sekali cobaan, namun tindakan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kita harus melakukan tindakan positif untuk hasil yang positif. Jadi kesimpulan yang saya ambil, kita harus hidup cerdas sehat agar kesejahteraan sosial negara ini terjamin. Sekian hasil presentasi saya. Jika saya mengalami kesalahan kata atau kata yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya.